Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Arsita Dewi, kelas 11 TKJ 2, SMKN Negeri 2 Purwakarta. Jadi di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang network fundamental. Nah, selain itu, saya juga akan membahas tentang protokol, port, IP address, dan subnetting. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai videonya. Nah, kalian tahu gak sih network fundamental itu apa? Jadi, network fundamental itu adalah dasar-dasar dalam jaringan komputer. Dengan kalian belajar network fundamental, kalian jadi tahu dan tidak akan kesusahan saat mempelajari networking lebih dalam dan lebih lanjut. Terutama untuk anak TKJ seperti saya, wajib hukumnya belajar network fundamental. Nah, jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Selain itu, jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri lebih dari satu komputer yang saling berhubungan. Nah, jadi cara kerja jaringan komputer dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Node ini bisa berupa modem, hub, switch, dan peralatan komunikasi data atau data communication equipment atau data terminal equipment yang disebut DTE. Node memiliki peran penting dalam sebuah jaringan komputer karena ia berfungsi untuk mengikuti seperangkat aturan atau protokol dan menentukan cara mengirim atau menerima data melalui tautan. Nah, 4 hal yang utama dalam jaringan komputer adalah komponen fisik jaringan, organisasi fungsional, protokol, dan prosedur. Setelah tertata terakai, maka jaringan komputer bisa digunakan secara terintegrasi. Nah, seperti ini contohnya, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke manfaatnya. Ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada resource sharing. Ketika kita akan jadi lebih mudah dalam melakukan resource sharing ketika menggunakan jaringan komputer. Dalam hal ini yang bisa dikatakan seperti resource sharing seperti data sharing, hardware sharing, dan internet access sharing. Kedua ada connectivity dan communication. Saat ini dengan jaringan komputer kamu bisa saling terkoneksi dalam jaringan LAN. Ketika jaringan sudah terbentuk dan terhubung dengan koneksi internet, kemudian koneksi dan komunikasi antar user bisa terjadi. Contohnya adalah dengan mengirim email antar gedung atau workgroup. Nah, di sini sekarang kita akan membahas protokol dan port. Yang pertama kita akan membahas di protokol. Protokol itu apa sih? Jadi protokol itu yaitu aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Di awal kemunculannya, pada tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh dengan cepat di pusat dunia, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun dengan banyaknya jenis protokol tersebut malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian International Standard Organization atau ISO pun membuat standarisasi protokol yang kini dikenal dengan nama Open System Interconnection atau disebut OSI. Namun karena model OSI adalah sebagai konsep dasar dan referensi teori cara kerja sebuah protokol, TCP/IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakaiannya yang semakin berkembang. Nah, protokol jaringan yaitu berfungsi untuk mengatur komunikasi data antara perangkat dan sistem yang berbeda, sehingga data dapat diterima dengan benar dan aman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang port. Apa itu port? Jadi port itu yaitu mekanisme yang memungkinkan komputer untuk terhubung dengan berbagai komputer dan program lain dalam jaringan.
Selain itu, port dalam jaringan komputer menjadi titik di mana koneksi jaringan tersebut dimulai dan diakhiri. Setiap port terkait dengan proses atau layanan tertentu yang akan mengidentifikasi aplikasi dan layanan dengan koneksi dalam protokol TCP/IP. Dengan demikian, port memungkinkan server memberikan layanan kepada klien sehingga klien dapat mengakses layanan yang ada. Nah, jadi apa sih fungsi port? Yaitu fungsi port lebih kepada mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi dengan jaringan TCP/IP. Adanya port juga dapat digunakan sebagai media transfer data dari satu perangkat ke perangkat lain menyesuaikan bentuk dan jenisnya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas IP address. Apa itu IP address? Jadi IP address itu merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Nah, fungsinya apa ya? Jadi fungsinya itu bisa diumumkan sebagai nomor rumah pada alamat yakni memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Untuk panjangnya, rangkaian angka dimulai dari 0.0.0 hingga 255.255.255. Protokol internet dalam bahasa Indonesia merupakan semacam alat untuk mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Nah, perlu kita ketahui bersama, saat kita menggunakan perangkat seperti laptop, PC, ponsel, atau bahkan printer, sebenarnya di semua perangkat itu memiliki IP address-nya masing-masing loh. Nah, perkembangan teknologi yang semakin pesat memunculkan berbagai inovasi-inovasi yang mempermudah kehidupan manusia. Saat ini, kebanyakan atau bahkan hampir semua orang telah beralih ke media sosial sebagai media untuk berkomunikasi yang efisien dan efektif. Meskipun begitu, setidaknya setiap orang masih mempunyai dan menggunakan nomor telepon agar bisa terhubung antar sesama dan bisa terhubung ke aplikasi lainnya. Jadi mari kita analogikan bersama ya. Jika penjelasan sebelumnya masih belum jelas, kita bayangkan saja diri kita dan orang lain merupakan perangkat komputer dan IP address merupakan nomor telepon masing-masing. Singkatnya, IP address merupakan sebaris angka yang dimiliki setiap perangkat seperti komputer, gawai, smartphone, dan lain sebagainya yang terhubung melalui internet. Angka-angka di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain tentunya berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa mengakses situs di internet dengan nomor yang berbeda-beda? Semua situs yang diakses adalah kumpulan file dan data yang dijalankan pada server hosting yang disimpan. Dalam hal ini adalah perangkat komputer. Oleh sebab itu, masing-masing website memiliki IP address-nya masing-masing. Misalnya, Google menggunakan nomor 74.125.224.72 sebagai IP address, tetapi ada kemungkinan bahwa alamat IP situs seseorang akan sama dengan yang dimiliki webmaster lainnya. Nah, jadi di sini cara kerja IP address yaitu komputer yang terhubung ke router jaringan biasanya tersedia oleh penyedia layanan internet atau bisa disebut ISP. Lalu, router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang dikirim kembali ke komputer. Perangkat seperti komputer dan router mempunyai IP address, bisa dikenali satu sama lain. Dengan alamat IP address ini, masing-masing perangkat dapat berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkannya. Nah, selain itu, jenis IP address yaitu ada IP public, IP privat, dan semacamnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan IP public dan IP privat dulu ya. Jadi IP public yaitu alamat IP yang dapat diakses langsung melalui internet dan ditetapkan ke router jaringan oleh penyedia layanan internet. Menggunakan IP public untuk terhubung ke internet seperti menggunakan kode pos untuk mengirim surat. Jadi kamu tidak perlu menulis alamat lengkap untuk mengakses internet, menjadikannya sedikit lebih aman tetapi tetap terlihat. Setiap perangkat memiliki alamat IP yang berbeda-beda satu sama lain. Jadi
Jadi sewajarnya tidak terjadi kesalahpahaman, di mana alamat IP akan menerima atau mengirim data yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Nah, jika sebelumnya IP publik digunakan setiap perangkat untuk terhubung ke internet, maka IP privat itu hanya akan menghubungkan beberapa perangkat yang terhubung ke sebuah jaringan yang sama atau jaringan lokal. Artinya, berbeda dengan IP publik yang merupakan tanda pengenal untuk masing-masing perangkat yang terhubung ke internet. Sedangkan IP privat hanya dimiliki oleh perangkat dalam sebuah jaringan internal yang sama. IP privat memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan yang sama, berkomunikasi satu sama lain tanpa terhubung ke seluruh internet. Dengan mempersulit host atau pengguna eksternal untuk membuat koneksi, IP pribadi membantu meningkatkan keamanan dalam jaringan tertentu, seperti rumah atau kantor. Contoh paling dekat dari IP privat adalah ketika kamu mencetak dokumen secara nirkabel pada printer di rumah. Perangkat dari tetangga dan rumah di sebelahmu tentu tidak bisa terhubung ke printer rumahmu. Jadi, poin penting dari penggunaan IP privat adalah keamanannya, karena IP privat khusus untuk jaringan tertentu. Tapi bukan berarti IP privat tidak bisa terlacak. IP privat masih bisa dilihat oleh orang-orang yang terhubung ke jaringan lokal tersebut. Namun ini menyebabkan IP privat tidak bisa digunakan secara online. Nah, terakhir kita akan menjelaskan apa itu subnetting. Jadi, subnetting yaitu proses pemisahan jaringan IP menjadi beberapa subnet yang lebih kecil dalam jaringan komputer. Alamat IP diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan data antar perangkat. Subnetting memungkinkan penggunaan alamat IP secara lebih efisien dengan membagi jaringan menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Pada subnetting, alamat IP jaringan utama dibagi menjadi dua bagian jaringan dan bagian host. Bagian jaringan mengidentifikasi jaringan secara keseluruhan, sedangkan bagian host mengidentifikasi perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, cara kerjanya pertama, yaitu tentukan jumlah subnet yang diperlukan. Jadi, pertentukan berapa banyak subnet yang dibutuhkan dalam jaringan Anda. Hal ini tergantung pada jumlah departemen, lokasi fisik, atau kebutuhan khusus lainnya. Yang kedua, setelah menentukan jumlah subnet, tentukan berapa banyak host yang diperlukan dalam setiap subnet. Ini termasuk perangkat seperti komputer, printer, atau perangkat jaringan lainnya yang akan terhubung ke subnet tersebut. Nah, ketiga, yaitu berdasarkan jumlah subnet dan jumlah host per subnet, pilih subnet yang sesuai. Mas subnet menentukan berapa banyak bit yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan dan host dalam alamat IP. Misalnya, mas subnet 255.255.255.0 menggunakan 24 bit untuk mengidentifikasi jaringan dan 8 bit untuk mengidentifikasi host. Keempat, tentukan alamat IP untuk setiap subnet. Jadi, dalam langkah ini, tetapkan alamat IP untuk setiap subnet yang telah ditentukan, mulai dari alamat IP jaringan, tambahkan angka host yang sesuai pada setiap subnet, pastikan tidak ada duplikasi alamat IP di antara subnet yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu konfigurasikan perangkat jaringan. Jadi, konfigurasikan yaitu setelah subnet telah ditentukan dan alamat IP telah ditetapkan, konfigurasi perangkat jaringan seperti router atau switch dengan pengaturan subnet yang sesuai. Hal ini melibatkan konfigurasi antar muka jaringan dengan alamat IP subnet yang sesuai dan mas subnet yang benar. Nah, keenam, terakhir yaitu verifikasi dan tes jaringan. Jadi maksudnya setelah konfigurasi subnet selesai, kalian lakukan verifikasi dan tes jaringan untuk memastikan bahwa komunikasi antar subnet berfungsi dengan baik. Pastikan bahwa perangkat di setiap subnet dapat saling berkomunikasi dan mengakses sumber daya jaringan yang diperlukan. Oke, sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.